harus di head to head kan antara seorang Baksha ini dengan Barats yang tadi kita sempat perdebatkan, aku lebih ke arah Barats Budi Mustar. Dan bukan tanpa alasan, tapi Barats ini selain efek suppressnya dan bahkan ya melindungi heavy spin itu sebenarnya kalau orang lihat hal kecil tapi impact untuk tim fight itu jangka panjang yang cukup besar. So, tanpa berlama-lama kita bakal menuju ke arah match yang pertama. Ini dia MSC 2022 langsung disiarkan dari Malaysia dengan hashtag Supremacy. Yes, inilah pembukaan kita Best of the Series game yang pertama Group Stage A. Dimana kita udah bisa ngeliat Akai langsung di pick. Ini menjadi memang ditunggu-tunggu juga. Akankah Akai dilepas apa enggak, ada yang berani lepas apa enggak. Rupanya Akai bisa untuk muncul di Land of Dawn yang aku pikir ini bakal jadi priority ban. Ternyata enggak, udah mulai dibuka dan masuk area jungle sesuai dugaan kita semua bahwa permainan dari Falcon akan sangat agresif. Dengan ada Natalie yang nge-mirroring pergerakan dari tim Todak. Sebenarnya Budi nggak salah, karena memang seperti itu harusnya. Harusnya memang di ban Akainya, tapi nggak tahu kenapa kan mungkin Todak memiliki strategi lain mungkin karena ya ini tukerannya dua kan, ada Julian, ada Xavier juga. Entah mengapa ya, aku pribadi sekalipun masih melihat itu masih kurang worth it, Prof. Dari aku pribadi ya. Mehong ya Bun. Masih mehong banget, Say. Nah mungkin karena tidak adanya efek suppress ya, yang bisa meng-cancellation pergerakan dari heavy spin. Karena heavy spin ini cuma punya dua kontes buat di stop. Yang ketika benar-benar lagi muter, yang pertama adalah efek morph dari Nana. Yang kedua adalah efek suppress. Dan itu hanya dimiliki oleh 3 hero untuk sekarang. Ada Barats, Franco, sama Kaja. Dan bahkan kalau kita lihat inilah yang bisa dibilang salah satu keunggulan dari Todak. Mereka bisa taruh Momo di mana saja. Mereka bisa taruh Kiku di mana saja. Pertukaran yang mungkin membuat Falcon agak sedikit bingung akan seperti apa gameplay yang terjadi. Tapi lihat di sisi depan sana Akai mencoba untuk memaksa menuju ke arah tengah. Melakukan team fight di depan sana, heavy spin sudah ada dikeluarkan untuk melakukan defensive mundur ke arah belakang. Ken masih berhasil, tapi lihat Julia dari Formace. Spider dikeluarkan, Yellow Face bakal coba untuk mengganggu, bakal coba untuk membuat Formace mundur. Karena akan ada perebutan di arah Turtle. Lihat di kamera Turtle camnya, mereka berhasil mendapatkan first blood. Natalia down, Yellow Flash mencoba untuk bertahan, tapi lihat tembang depan. Reward manipulation masih menutup permainan dari Falcon. Tidak mau rugi lebih banyak lagi Bude Monster. Ya cukup Naomi yang menjadi korban, sedangkan yang lainnya masih menahan dari segi Turtle. Nggak ada yang mau ngerelain. Untuk dari segi EXP dan network akan sangat ter-up. Dan Ken ngedapetin Turtle yang pertama. Dari tim Falcon mereka men-set up dengan sangat baik. Walaupun sudah kehilangan Naomi. Masih bisa bertahan. Tapi belum berhenti di situ. Inilah dia. Ken dengan Akainya. Bisa dengan durability yang sangat tinggi bertahan sampai titik ini. Ya apalagi dengan pasif terbarunya juga. Yang akan mempermudah dia untuk memberikan dealing damage seperti biasa. Sama sih, nggak terlalu berubah banyak. Absorbnya juga yang bakal menyelamatkan dia untuk di early game kayak gini. Oke, terbuka Munter, take down, Nalasila begitu saja, execute Israel. Dan buat kalian semua jangan lupa, di arah bawah ini ada promo Grave, jangan lupa dengan MSC X Grave. Tapi sebelum itu Ken ditumbangkan, pertukaran ini tidak adil mid lane dengan satu buah jungle is totally not worth it. Iya, tapi belum berhenti di situ dengan adanya I'm offended sama Downing Light. Naomi pun tumbang di area tengah. Satu persatu dari Falcon di area mid lane-nya sudah digerogoti dan dipaksa untuk mundur. Tim Todak memberikan perlawanan yang sangat besar di area mid lane-nya. Mereka terlihat kayak oke, mereka udah menangin satu lane di area tengah. Atasnya pun Formace bisa dengan bebas. Ya kalau misalnya ngeliat kayak tadi sih sebenarnya yang dilakuin sama Naomi udah bener banget di early game. Dia targeting langsung ke arah Moon. Tapi ketika Moonnya nggak nongol di area mid lane, menurutku akan lebih baik ketika melakukan rotasi dan tidak stay di mid. Karena kalau misalkan dia stay di mid kayak tadi, dia bakal ketahuan sama Yams. Dan itu bakal jadi makanan buat dia karena ada efek sisi power yang begitu banyak dari Ruby. Kalau misalkan dia bergerak ke arah rotasi bottom lane, itu ada Ciku. Dan itu mungkin akan jadi target yang optimal karena kita tahu Ciku di sini tidak memiliki escape mechanism selain dari battle spell yang ia miliki. Itu sprint. Ya, tapi di area atas Falling Star juga dikeluarkan untuk memenangkan landingnya. Tapi di arah tengah lagi dan lagi. Ini Todak memberikan surprise yang sangat besar. Siapapun yang ada di area mid lane bisa mereka dapatkan. Sprint sudah di pop up tapi Justin tak bisa kabur dengan efek sisi yang dimiliki oleh Yams. Dia udah punya Iron, ada I'm Offended Connect tadi. Don't Run Walking semua dikeluarkan dan pergerakan dari tim Todak nggak pernah sendirian. Pasti ada kawannya, ada damage dealernya. Bisa untuk nge-cut siapapun yang mereka lihat.
Alright, tapi di depan sana lihat ada Todak bakal coba untuk melakukan kontes tidak. Retribution dengan cukup baik diamankan seorang Momo Ken menuju ke arah belakang ditaruh begitu saja udah gak ada heavy spin dan bahkan Evo Ventet Downing Light dikeluarkan Ken mencoba diselamatkan oleh seorang Yellow Flash tapi sorry to say Yellow Flash smash down kali ini again yang bisa menyelamatkan pergerakan dari seorang Ken. Naomi tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Todak mendominasi di arah mid lane bakal coba untuk menabrakkan dengan ada gold plating yang dimiliki tim Falcon. Lihat real world manipulation mau nggak mau harus dibuka Chico di depan sana dan bahkan Naomi belum ada telepon memori tapi one last hit berhasil menumbangkan seorang Naomi di tengah jalan. Yes, ngeliat setup dari Todak yang begitu berani, mereka mengepung permainan dari tim Falcon di area tengah, turretnya diputerin di flank, tapi Chico di area top lane saat ini sedang bertahan menghadapi Yellow Flash. Dia udah ngedapetin level 8 dan Torn Apart Memory memang nggak bisa untuk ngedapetin point kill, tapi cukup dia untuk mundur. Selama ini Chico nasibnya baik banget sih di area bawah, dia bertahan, ngedapetin point kill, farmingannya juga nyaman. Sedangkan di area atas sudah terlihat ada pergerakan dari Yums dan juga Momo maju ke area depan dengan adanya Baxia Shield Unit yang gelinding, rotasi yang sangat cepat. Yes, Bude Monster dan bahkan ya aku sebenarnya suka sebel kalau nonton turnamen internasional atau turnamen MPL. Karena mereka mendapatkan skin itu bisa dengan gratis. Kan di room turnamen, skin kebuka semua. Nah, buat kalian semua, jangan lupa selesaikan quest Transformer kalau tuh dapetin skin Transformer dan dapetin lebih banyak Transformer Pass ya Bude. Dan juga Profesor ya, tapi kita lihat di top lane. The Yellow Flash di depan sana masih coba bertahan. Dan lihat udah ada 4 orang menuju ke arah top lane. Fokus ke arah Yumsnya ternyata tidak mau di overcommit, lebih memilih sabar dengan santai mundur kembali Profesor. Ya mungkin karena nggak ada yang kelihatan di map ya, jadi bisa jadi bakal di backstep juga. Ada kemungkinan dengan rotasi cepat, kita ingat ada Momo di sana dengan Baxia Shield Unity, dia bakal sangat mudah sekali untuk melakukan sedikit pergerakan, apalagi dengan setup turtle di arah bagian top lane. Dan ini bakal jadi space banget buat Formes untuk melakukan split push untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. 1-4. Rotasi yang dimiliki oleh tim Todak berhasil dengan objektif di area bawah. Sekarang Turtle lagi rebutan dan heavy spin dimunculkan dengan sangat on point. Ken mendapatkan Turtle yang rupanya berhasil dicuri oleh Ken ketika Todak melawan setup dan tidak bisa melanjutkannya lagi. Mencoba untuk bertahan, real world manipulation dibuka. Ngezoning out semua member dari tim Todak. Yes Bude, dengan adanya distraction dilakukan, pertukaran didapatkan oleh tim Todak di arah top lane. At least setidaknya dapetin satu buah turret. Dan bahkan kalau misalnya aku bilang tadi Ken aja tuh hampir aja ter-takedown ya Profesor KB. Bener banget, dan buat teman-teman jangan lupa nih untuk mengikuti MSC Live Carnival nih ya kan. Di TikTok. Kayak ayam kalian. Jedak jeduk jedak jeduk. Yes. Jadi lagi berlangsung, dapetin loh poin MLBB dan menangkan skin langka. Jadi follow untuk ngedapetin hadiah tunai bahkan. Oke, tapi Bude bukan hanya dapetin hadiah tunai tapi juga dapetin poin kill tambahan dari tim Falcon. Langsung mendapatkan 2 Moon dan Yums yang harus ter-take down. Membuat tim Toda kali ini agak sedikit ketertinggalan Bude Monster. Di arah tengah tadi tim fight yang sangat cukup mahal untuk tim Falcon yang berada di posisi sangat-sangat under. Ya pertukarannya emang gak baik untuk tim Todak, tapi Todak belum berhenti. Mereka melakukan rotasi, melihat ada Naomi yang bergerak ke atas. Buset, sakit banget damage dari Chico. Sudah terasa, tapi Momo gak bisa mendeteksi ada di mana Naomi. Downing light on point Naomi. Tumbang di rerumputan. Oh my god, itu sudut yang sangat tepat dari Moon. Kak boom. Dan Naomi pun akhirnya hilang. Lebih ke timing sih, lebih ke timing banget. Karena dia ngelakuin recall. Dan itu mau nggak mau dalam keadaan stack penuh, jadi langsung langsung nyala untuk fotonya. Cekrek, cheese. Sama satu lagi sih, sebenarnya kalau kalian sadar itu trigger disiplin Naomi udah sabar loh, udah bagus banget dia gunain ultimate-nya. Dia tunggu tempat memori keluar, baru dia menghilang. Tapi ternyata Downing Light informasi diberikan dari seorang Momo. Moon keker di derajat 36 angka derajat itu langsung tembak. Bujur timur ya. Bujur timur Derajat, langkah situ ya pokoknya tembak dah pokoknya. Oke, 38 derajat Celcius ya. Itu panas. Panas. Beda Beda ya. lagi suhu tuh dapetnya. Suhu jatuhnya ya guys ya. Oke, tapi inilah dia Todak. Mereka langsung ngepres ke area tengahnya. Rule dibuka, dibelah dari 2 pertarungan yang ada. Naomi di area belakang, Downing Light lagi dan lagi menjadi malapetaka untuk Naomi. Justin, Naomi udah nggak ada, sedangkan Todak
hanya kehilangan Formase. Yes, kalau misalnya nggak ada Justin, dia seorang Naomi nggak bisa sembarangan masuk, nggak bisa sembarangan berlenggang di arah team fight. Dan bahkan dengan adanya Justin yang hilang, Naomi tidak punya coverisasi dan membuat Todak bebas untuk mendapatkan Lord kali ini Profesor KB. Ya, tapi pertanyaannya adalah apakah akan ditahan buat Ken-nya? Karena dia udah nggak punya heavy spin, jadi nggak bakal ada pertukaran sepertinya. Akan dilepaskan begitu aja. Mereka mau manfaatin high ground, tapi itulah dia kekuatan dari Julian. Flanking powernya emang kuat banget. Cooldown reduction-nya juga dia tinggi. Dan kalau misalkan kita ngeliat ya dari itemnya juga, ini dari sosok Justin dia hanya mengandalkan dari efek cooldown reduction. Jadi dia tidak memiliki, itu dia, baru punya Ice Queen One dan berbanding terbalik dengan Feather of Heaven Genius One yang sudah dimiliki sama Formase. Ini otomatis bakal bisa instant kill. Apalagi kalau misalkan 3 kombonya dari Enhanced Chain tadi yang connect, benar-benar akan langsung menimbulkan pasif yang luar biasa. Karena itu ada efek sisi power tambahan dan lifesteal gratis 25% buat Formase. Dan bahkan buat kalian semua jangan lupa untuk preview event MSC Body Monster ya. Iya. Dan banyak banget hadiah yang bisa kalian dapetin dari MSC Pass yang lagi berlangsung. Jadi langsung masuk ke dalam in-game. Bisa Yes. ngedapetin skin baru Parsha, emote dan graffiti eksklusif MSC. Sama skin lamanya Jawhead ya, yang Space Explorer. Wah itu yang jarang banget, itu 2018 dulu ya. Benar. Oke, udah lama tapi banget. lihat team fighter tengah, bakal coba dipasangkan Yellow Flash. Harus menggunakan sprint ke arah belakang, tidak lagi ada sword skill. Sedangkan Ken, Sakaratul Maut masih menahan heavy spinnya. Tapi ini bukan hal yang baik ketika Ken tidak balik dulu ke arah base dan memaksakan di arah depan. Terlalu sedikit terlambat menurut gue pribadi. Untung Lordnya ini masih Lord yang kecil. Bude dan juga KB beda kasusnya. Kalau Lord ini bahkan udah dari Lord yang menit ke-12. Ya ini lot yang pertama aja udah bikin Falcon kewalahan. Kehilangan satu inhibitor di area atas dan mungkin akan ada di area bawah berperang di arah atas dengan dari heavy spin. Momo tergencet dan tak bisa untuk kabur lagi. Pemain lainnya dari tim Todak pun memilih untuk mundur dan melakukan reset ulang. Yes, Masalah reset. utamanya mereka udah kehilangan satu base turret di bawah menit yang ke-12 loh. Dan itu otomatis berarti benar-benar apa ya, damage yang tinggi banget yang diberikan di arah bagian top lane. Dipaksa sama Ciku biar benar-benar hilang lebih dari setengah untuk base turretnya. Oke, nah kalau misalnya ini aku kan baru ngekes sama Bude. Bude, aku Iya. punya 3 klasifikasi Lord. Kalau Uh-uh. Lord yang menit 9 itu dapetin inner turret wajib, tapi kalau base turret itu udah cuan banget. Udah Iya. cuan banget. Kalau misalnya di menit 12 wajib dapetin base turret. 1 minimal. Satu. Nah kalau Lord Evolve wajib banget bisa ompongin base turret. Jadi kalau 3 Lord itu didapatkan di timing dan tidak mendapatkan 3 itu menurut aku tidak cuan sama sekali. Sekali ini Yes. ada 3 member dari tim Todak yang udah bergerak masuk ke area jauh milik tim Falcon. Heavy spin membuat pergerakan dari tim Todak langsung hilang begitu saja. Immortality pecah dari Ciku. Sedangkan yang lainnya dikejar ke area belakang. Downing Light dikeluarkan. Damage belum maksimal. Tapi menumbangkan Yellow Flash di area samping sana. Muncul dari Momo karena lini belakang. Silent menjadi sasaran utama. Silent dengan posisi yang on point membuat dari Momo Yams dan juga Ciku sudah tumbang. Masih berlanjut dari formation-nya di area tengah. Menunjukkan bahwa damage-nya begitu besar. Ken tak bisa untuk bertahan lagi. Tapi Naomi sebagai bait menghentikan rotasi dari tim Todak. Alright, 1 versus 1 untuk kali ini. Tapi Moon berkesempatan untung untuk mendapatkan best turret-nya again. Todak tanpa harus ada 1 buah Lord kah? Iya. 1 hit terakhir kah? Ditinggalkan. kayaknya. Ditinggalkan? Dia nggak mau ngambil resiko tapi Naomi banyak banget HP yang hilang dengan 1 Downing Light. Instant Dan replaynya silakan Profesor. kalau misalnya kita ngeliat dari instant replay ya, semuanya hanya ada di targeting sih. Masalah utamanya ketika Naomi-nya mengincar ke arah backliner ya kan. Ini Moon-nya bener-bener selamat banget di arah belakang. Dia udah tahu kalau misalkan nanti targetnya bakal debate sama 2 orang Yams dan juga Momo. Jadi mau tidak mau ya, biar tetap mendapatkan keuntungan. The High Ground Defender match-nya, gimana caranya biar tetap hidup, itu yang bener-bener Gel cooling gitu. jadi sepertinya untuk cowok-cowok yang cool bet. Cool bet seperti ini. Kita lihat Yellow Flash versus everybody. Masuk ke arah belakang, 1 buah Falling Monster. Berhasil mendapatkan 1 retribution yang cukup baik dan Lot diamankan oleh tim Todak. Real World Manipulation ditutup Yellow Flash kali ini. Mencoba ditumbangkan ada Formase. Berhasil menutup dengan cukup luar biasa bagus. Tapi Ken tidak mau melepaskan begitu saja Formase yang menjadi 1 buah incaran. Ternyata terlepas dari ikatan heavy spin. 3 hilang. Bude, KB, is it worth it?
Yes, menurutku kayak apalagi ngusir semuanya. Ini gak worth it Gak gara-gara. worth it buat Todak masalahnya. Oh iya, buat Falconnya. Yes, tapi buat Falconnya mereka menang banyak banget. Yes, ini worth it buat mereka. Naomi-nya ya bener-bener menyelesaikan tugas dari Yellow Flash. Jadi Yellow Flash tumbang pun gak sakit hati. Hitungannya dia ngebadanin 5 hero sekaligus. Tapi dengan nuker yang bener-bener objek poinnya udah langsung di lockdown kayak Moon, Ciku. Itu jadi 2 poin yang emang manis banget buat tim Falcon. Pengorbananmu tidak akan kusia-siakan. Betul. Dari Yellow Face yang benar-benar dia memaksa. Tadi tuh maksa banget loh Budi. Iya, Itu benar-benar ditabrak dia sendiri. Dia kayak 3. Sprintnya masih ditahan sampai akhirnya dia ketahan sama si Formace. Dan akhirnya dia kabur ke arah belakang dengan ya mau gak mau ya itu udah 5 hero. 5 source skill keluar hanya untuk sosok Esmeralda. Dan ketika peperangannya dipisahin kayak gitu, Todak jadi udah gak bisa ngerespon ya. Dipisahkan damage dealer mereka. Sementara walaupun mereka gak bisa memaksimalkan Lord yang didapatkan, Todak gak mau lengah, gak mau kasih space untuk Falcon lebih lagi. Mereka masih bisa untuk nge-press dengan masuk ke area milik tim Falcon, memantau dan mengintai. Oke Bude Bosar, tapi kali ini kita bakal lihat itemnya dulu Profesor. Waduh ini mau ke arah mana nih? Udah ada 1 Legend Sword, dia bikin pedang lagi, Blood of Despair kah? Yes, harusnya itu. Blood of Despair? Harusnya itu. Hmm. So far ya. So far yang paling kelihatan ya. Dan kalau misalkan kita ngelihat item-item lain pun ya dari teman-teman tim Todak belum ada yang menuju kepada item untuk defense. Karena misalkan ngelihat sekarang Dulu bisa bersekar soalnya kalau item Iya, kayak gitu. iya Iya dong, dulu, iya. sekarang gak bisa kan dong? sekarang harus butuh javelinnya dulu. Iya, butuh javelinnya kan untuk critical Satu chance-nya. pedangnya buat apa ya? Iya, kalau menurut aku itu masih ke arah BOD, Be. Percayalah Iya, sama aku. kemungkinan terbesarnya BOD. Damage. Nah, tadi Moon juga udah punya Magic Wand 1. Apakah akan menuju kepada Winter? Karena kan balik lagi dengan cover yang begitu banyak, Winter bisa menjadi jawaban dan nantinya dari Naomi-nya bakal miskalkulate akan hal tersebut. Flanking powernya. Oke, informasi telah diberikan. Ciku di arah belakang, Yellow Face mau mencari di mana pergerakan dari seorang Naomi, tapi ternyata Formation is coming. Itu yang ditunggu. Tapi Naomi lihat dari belakang, Moon akan menjadi pilihan utama real world manipulation, tapi ternyata terbuka Tonapat Memory. Ternyata terbuka ketidaksengajaan yang sangat baik dari seorang Ciku, membuat dari seorang Naomi tidak berhasil mendapatkan power di arah belakang, tidak berhasil mendapatkan mencuri lebih dari seorang Moon. Waduh, Formace bakal memaksa tapi itu ternyata pas banget. terdeteksi posisi yang sangat tepat. Formace masih mau lebih distraction dilakukan. Naomi menghilang bagaikan mantan. Tak bisa terdeteksi untuk kali ini posisi dari Todak. Bakal coba reset karena apa? Lord muncul untuk right now. Gila itu Iya. 2 source skill yang bener-bener itu apa ya? Lucky shot banget lah hitungannya. Lucky shot. Tonapat Memory, ada sword Ah. juga tadi barusan yang dibuka sama Formace dan itu ngebuka posisi dari Naomi-nya karena connect damage-nya. Wow, bener-bener kayak gak sengaja, lebih karena gak sengaja. Kane dipaksa di depan, dibuka Tonapat Memory. Downing like untuk mengikir ke arah belakang. Yellow Flash is coming, ini dia. Salah satu badan yang dimiliki dari seorang Falcon yang harus berada di garis depan, harus membuka semua map dengan sangat gagah berani. Dan bahkan di depan sana, Naomi-nya masih mencari keberadaan dari Formace. Karena for now, Formace ini dia nggak pakai Purify. Oke, dia punya Winter mungkin ya. Nanti, tapi ternyata depan sana tim fight Yups. Immortality pecah. Momo akhirnya mundur ke arah belakang. Flicker bahkan Naomi terdeteksi again. Oh my god, Tonapat Memory. Tidak bisa menumbangkan Naomi kali ini. Tapi ternyata ada turret di sebelah sana. Shutdown untuk seorang Naomi. Dan bahkan Yums ditukar dengan Naomi. Sama-sama roamer, tapi menurut gue pribadi, Naomi lebih punya peran penting untuk kali ini. Jadi nggak worth it banget untuk seorang Todak. Ya, fokus untuk kali ini belakang. Sedangkan kali ini War kayaknya nggak akan bisa dihindari lagi dengan ada Lilliput Manipulation yang dibuka. Silent mendapatkan Momo yang terpisah dari kawanannya. Sementara Yellow Flash, dia ngezoning out semua member dari tim Todak. Minion. Setup dari Lord yang terus-menerus dilakukan. Membuat Falcon juga harus memikirkan laning mereka yang udah mulai ke-push dari sisi atasnya. Oke, Formace mencoba untuk melakukan distraksi, mencoba melakukan decoy. Dan lihat di sana jiggle dilakukan oleh seorang Formace, tapi Formace almost kali ini tidak bisa diapa-apain lagi. Direlakan begitu saja dan bahkan Lord diamankan dengan cukup baik. Dan ingat Budi Monster, Profesor KB, Lord Evolve sudah dewasa bikin kecewa dari depan sana Ciku. Immortality Ken masih mau lebih dan Heavy Spin berhasil mendapatkan Ciku. Ciku kembali lagi ke lane up tapi tetap terperangkap dan tershutdown
down. Hilang begitu saja. 3 hilang. Ini bencana untuk Todak. Iya, dan ini adalah nafas segar untuk tim Falcon karena momentum tiba-tiba dibalikan dan mereka memegang kendali permainan dari tim Todak yang memaksa diri. Berkali-kali kita melihat para playernya nahan di area Lord, tapi belum selesai di sini. Falcon belum mau puas. Mereka mencoba untuk mendapatkan satu persatu member dari tim Todak masuk ke area Moon dan Moon terlock. Tak bisa untuk kabur kemana-mana lagi. Base turret di area tengah dan apakah ini akan penggaris masuk ke area tengah? One push and end. No, Bude. Gak ada minion Profesor KB. What happened, Profesor? Ya itu dia sih, ketika Momonya nggak ada di sebuah setup Lord ya kan, tapi teman-teman dari tim Falcon itu langsung memaksimalkan power mereka dengan Akai. Ini dia hero yang lagi powerful, di ban terus dan selalu di respect bahkan buat sekarang tidak bisa dihentikan. Oke, tapi kali ini lihat Lord Divo udah mulai spin masuk, lagi. heavy spin again. Mampu down, dan bakal mencoba mendapatkan Jules. Mencoba di take down, flicker ke arah depan. Mencoba untuk melakukan distraksi. Tapi depan sana lihat PS turretnya. Bakal coba dapat tampor PS down. Immortality pecah, reward manipulation. 2-4 hilang ini bencana. Falcon menggetarkan rakyat Kuala Lumpur melihat Todak ditumbangkan di game yang pertama. Wow, kemenangan yang sangat memukau bagi tim Falcon Esport, contender baru di MSC.